Ada hadis yang mengatakan khairu sufufir rijal, sebaik-baik saf laki-laki, awaluha, yang awal. Nah, sedangkan khairu sufufin nisa, sebaik-baik saf wanita, akhiruha. Kan begitu? Ini kan hadis ini hadis sahih dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi tidak ada dalam riwayat Imam Bukhari. Ini min afrad, adalah di mana Imam Muslim meriwayatkan hadis sendiri. Kalau dibandingkan, disandingkan dengan guru beliau Imam Bukhari. Imam Muslim sendiri meriwayatkan ini, Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Sebaik-baik saf laki-laki di awal, sebaik-baik saf perempuan di akhir. Bahkan dalam hadis itu wa syarruha, seburuk-buruk saf laki-laki paling belakang, dan seburuk-buruk saf perempuan paling depan. Nah, jadi ada yang meriwayatkan, nah, ada sabab wurud, ya, sebab turunnya, ya, sebab keluarnya hadis ini, yaitu ada laki-laki yang dikatakan ketika rukuk melihat-lihat ke belakang perempuan. Nah, jadi ada laki-laki yang melihat-lihat ke belakang dari bawah ketiaknya. Nah, kalau benarlah riwayat sababul wurud itu juga menjadi petunjuk bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada batas. Nah, kemudian ada riwayat lain tentang mimbar Nabi. Kita tahu bahwa di awal ya keberadaan Masjid Nabawi tidak ada mimbar. Jadi yang perlu diingat, di awal keberadaan Masjid Nabawi tidak ada mimbar. Nabi SAW kalau berceramah atau berkhutbah hanya berdiri di mana? Di tengah-tengah masjid, bersandar ke tiang yang berada tepat posisinya di tengah masjid Nabi. Tiang itu dari batang kurma, dari batang kurma. Ya, disitulah Nabi bersandar, ke sana Nabi berpegang di dinding depan. Nah, sekarang posisinya berada, kalau orang pergi ke Raudhah itu berada pada posisi tiang yang melekat ke mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuat mihrab, memang tentang itu Nabi salat. Kemudian diriwayatkan ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, putraku Najjar, tukang kayu. Tukang kayu. Bagaimana kalau dia buatkan mimbar untuk engkau? Tukhatibun nas
Nah, engkau kalau berceramah untuk orang banyak, naik di atas itu hatta nara, sehingga kami yang wanita melihat engkau pula. Itu menunjukkan apa? Riwayat itu menunjukkan bahwa satu wanita juga hadir. Wanita hadir sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, ada seorang wanita dari Ansar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala aj'al laka syai'an taqun alaih fa inna li ghulaman najjar?" Qala in syi'. Nah, itu menunjukkan bahwa wanita hadir di majlis. Inilah dalil-dalil. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa wanita hadir di dalam majlis, dan antara laki-laki dan wanita di masjid pada waktu itu tidak ada pembatas. Nah, kalau kita bicara sunnah secara realitanya, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus ini kita buat apa? Untuk apa? Ini untuk mengurangi fitnah saja, karena ada perkembangan zaman yang perlu kita khawatirkan. Jadi begitu. Itu bukan sunnahnya demikian ya. Secara harfiah bukan begitu. Tapi kita buat untuk apa? Untuk mengurangi fitnah, menghindari fitnah. Tapi jangan dianggap bahwa seperti inilah sunnah. Nah, dari situlah makanya saya jadi heran juga kalau orang pergi pesta, laki-laki suatu tempat, suaminya yang perempuan tempat lain. Inilah sunnah. Saya tidak tahu sunnahnya dari mana itu. Nah, biasanya lahir muncul dengan kata ikhtilat. Nah, ya kan bercampur. Yang bercampur itu apa? Nah, itu yang perlu difahami. Apakah ketika seseorang berjalan dengan suaminya dan duduk dengan suaminya, kemudian di sana duduk pula istri dengan suaminya, itu ikhtilat namanya. Yang ikhtilat itu bercampur bau, tidak berbate-bate. Seperti orang di pub, di klub itu, itu ikhtilatan namanya itu. Tapi kalau di situ ada laki-laki, dia bersama suami, ada istri bersama suaminya, bersama mahramnya, bersama apa, silakan saja. Itu tidak boleh wak mencalik orang lain. Nah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita hadir di pasar berdagang malah. Mana yang lebih parah? Kalau kemungkinan bercampur di pasar kah atau di tempat beralek? Di pasar lebih parah. Kalau begitu tempat beralek tak bolehnya. Di pasar tak apa gitu. Jadi bukan saya tidak setuju, boleh, silakan membuat alek itu kan tergantung awak tuh. Cuma yang saya tidak nyaman ketika ada satu model yang dibuat yang mengikut style yang ada di negara tertentu. Kalau di Saudi memang seperti itu. Laki-laki tempat tertentu, perempuan di tempat yang satu lagi. Nah, biasanya wanita-wanita bercadar kalau sudah masuk ke area yang perempuan itu lepas itu jilbabnya. Tahu nak jilbab? Jilbab itu yang menutup dari mulai dari kepala ini sampai ke kaki. Nah, itu dia lepaskan itu. Nah, keluarlah wanita tadi dengan pakaian fustan, dengan pakaian-pakaian, ya kadang sebagian lengannya tampak berbagai macam. Nah, itu kesempatan pula bagi ibu-ibu yang mencari menantu untuk anak laki-lakinya. Nah, begitu tradisi di sana. Tapi ketika model seperti itu kita label dengan sunnah, saya tidak setuju.
Nah, yang perlu kita persoalkan bukan perkara laki-laki, kan repot juga sebagian. Ada anak mampu HP, bininya di sebelah, udah di siku, paniang lo mencari celinguk-celingukkan bini siap, lo kecek kan, ma bini apa, jangan seorang tak tahu kan payah bro. Nah ini yang perlu kita fahami ya. Jadi tradisi di Saudi begitu, ya, salahkah? Tidak salah, silakan. Tetapi yang jadi persoalan bagi kita bukan masalah orang berpisah-pisah duduk sebenarnya. Yang menjadi-jadi adalah organ, penyanyi, awak walimatul urus, awak baralik mengharapkan keberkahan, mengistiharkan, mengiklankan, mengumumkan nikmat pertemuan jodoh, anak awak lah dapat jodohnya, kan begitu? Nah, tidak patut syukur seperti itu dicampuri dengan perkara-perkara maksiat yang seperti itu. Artis berjoget-joget ni mungko sama ni mamak laki jo salu lai bertonton jo itu. Nah, itu yang jadi persoalan. Tapi ketika terus dibawa berlebihan seperti itu, kemudian dilabel pula seolah-olah itulah yang sunnah Nabi. Nah, akhirnya orang menjadi sempit. Nah, ini yang perlu kita. Nah, jadi jangankan di tempat seperti itu, di masjid pun. Tadi sudah kita katakan dalam awal kegiatan beribadah di Masjid Nabi, jangan dilihat yang sekarang di Masjid Nabawi. Dahulu di masa Rasul tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan tersebut. Nah, itulah. Jadi kalau ada yang mengatakan dibatasi, ya silakan dia datangkan dalilnya. Ada di masa Nabi perempuan dibuatkan kamar khusus kalau berjamaah, tidak bertemu. Tidak ada riwayat tentang itu. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, dengan demikian berarti keberadaan wanita di rumah Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang tabu. Bukan masalah yang buruk, itu yang perlu difahami dahulu. Sebelum kita bercerita boleh tidak mereka datang, itu bukan perkara buruk. Sepakat ulama bahwa kehadiran wanita di rumah Allah selama mereka menjaga adab kehadirannya itu adalah hal yang baik. Jadi jangan nanti ketika ada yang ketika difahami bahwa salat wanita itu afdal di rumahnya, kemudian muncul kesimpulan di musaji tidak rancak. Ini berbahaya kalau begitu kesimpulan. Jadi afdal itu bukan tidak rancak lawannya. So kalau tidak rancak itu maknanya apa? Buruk itu, tidak benar gitu. Nah, sudah? Kenapa? Karena memang kehadiran wanita yang pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di rumah Allah. Bahkan diriwayatkan bahwa wanita meminta khusus. Ada yang mengatakan kepada Nabi, ada yang kepada Umar bin Al-Khattab agar dibukakan pintu khusus untuk mereka masuk, supaya jangan berdesakan dengan laki-laki. Maka dibukalah pintu khusus arahnya arah ke timur, arah ke Baqi', bagian belakang timur tapi bagian utara, jadi sudut itu. Sampai sekarang pintu itu masih tertulis nama di situ, Babun Nisa, pintu perempuan. Nah, kemudian dalil yang kedua, kita belum selesai, tidak mungkin selesai satu kali pertemuan ini menjawab ini nih, karena harus diberikan dahulu dasar-dasarnya itu. Nah, ada riwayat lain di dalam riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal.
dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Fathul Bari. Dikatakan hadis ini hasan. Sanad Imam Ahmad ini adalah sanad yang hasan. Kalau kita mau cari dalil yang menguatkan, syawahidnya ada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah, annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya Ummu Humaid ini datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Humaid radhiyallahu anha, sahabat Nabi yang perempuan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ia berkata, ya Rasulullah. Lihat bagaimana Nabi menyikapi keinginan wanita untuk hadir berjamaah. Apa kata Ummu Humaid? Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak. Sesungguhnya aku suka, aku senang salat bersamamu. Artinya di masjidmu. Nah, faqal, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad alimtu, saya tahu, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak melarang. Saya tahu. Namun kata Nabi, wa salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratik. Wa salatuki fi hujratiki khairum min salatiki fi dariki. Wa salatuki fi dariki khairun min salatuki fi masjidi qaumiki. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun min salatiki fi masjidil jamaah. Jadi Nabi tidak ada mengatakan buruk. Ketika Ummu Humaid mengatakan, saya senang salat bersama engkau ya Rasulullah, qad alimtu, saya tahu, kata Nabi. Namun salat engkau di rumahmu, di dalam kamarmu, afdal dibandingkan salatmu di hujrah, di dalam ruang yang lebih luas dari kamarmu itu. Dan salat engkau di hujrahmu itu lebih baik daripada salatmu di ruang lepasmu, di dar, di rumah. Jadi semakin tertutup wanita ini salat, Nabi mengatakan khair, lebih baik, bukan yang ke masjid tidak baik. Nah, ini dalam rangka afdaliyah. Wa salatuki fi dariki, salatmu di rumahmu, di pertengahan rumahmu itu lebih baik dari salatmu di masjid kaummu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang masjid di dalam Islam, ada dua kategori. Masjid kaum satu, masjid jami' satu. Ini dari sini nih. Masjid kaum atau masjid jami'. Nah, di Minangkabau sudah diadopsi kan? Surau ada dua. Surau Suku cie, Surau Gadang cie. Jadi kalau orang berbicara ada pesan di syarak pesan di kitabullah, jadi lihat dari konsep mendasar. Bukan diukur dengan adat istiadat salingka nagari yang bisa jadi ada sebagian yang belum disesuaikan, atau ada yang bergeser tanpa disadari atau diketahui. Jadi dari sisi konsep masjid di Minangkabau sudah ada. Masjid jamaah disebut Masjid Surau Gadang. Itu masjid jami' namanya. Nagari Punyo.
Yang kedua, masjid kaum. Di Minangkabau apa namanya? Surau suku. Jadi itu sudah terambil dari sunnah Nabi. Kemudian muncul di Minangkabau kembali ada surau buya. Nah, surau buya ini kategorinya surau kaum juga, tetapi dibangunkan oleh murid-murid. Kenapa? Dahulu ada ulama dan sudah selesai beraja mengaji nyokok kama tameknya. Pas tamek nyendak malin suku doh. Nyendak malin suku. Dan indak pula termasuk orang dini nampek di negari. Ndak qadi, indak khatib, indak imam, ndak bilal. Tapi umat membutuhkannya untuk mendidik, membina, mengaji, untuk menyampaikan keilmuan. Nah, kalau nyo di surau suku ndak bebasnya menyusun hari jadwal kajian. Kalau nyo di surau gadang jo ndak lapang wakatunya. Akhirnya bersepakatlah muridnya tu dulu membuatkan surau untuk gurunya. Ada dulu namanya surau buya, surau suluk, surau macam-macam namanya tu. Atau muncul, itulah nanti kemudian yang berkembang menjadi madrasah, menjadi perguruan. Guru tadi mengembangkan. Muncul surau yang ketiga, kategorinya itu tetap sebagai surau kaum namanya tu. Nah, jadi di dalam hadis ini jelas ada masjid kaum, ada masjid jamaah atau masjid jami namanya kalau dia. Jadi kalau orang bertanya bara kategori masjid di dalam syariat, ya dua itu. Masjid kaum berarti kaum yang membuatkan, diamanahkan kepada kaum. Yang kedua adalah masjid jamaah, dan itu bersama seluruh kaum ikut ke situ. Itu masjid jamaah namanya itu.